Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Isu PKI kembali mencuat dan seolah menjadi langganan jelang 30 September mengenang peristiwa kelam G30S PKI dan tanggal 1 Oktober yang diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mirisnya isu PKI dilontarkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio untuk menyerang institusi yang pernah dipimpinnya. Lantas apakah benar Pankomunisme memang bisa muncul lagi dan menyusupi tubuh TNI? Dan benarkah isu terkait PKI masih menjadi ancaman atau hanya sekedar khayalan? Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama dengan sejarawan Boni Triana langsung saat ini. Mas Boni, selamat pagi. Pagi. Ya, Mas Boni, benarkah isu terkait PKI masih menjadi ancaman di tubuh TNI? Saya kira saya justru merujuk kepada pernyataan Pak Gatot ya bulan Mei 2016 kalau dalam posisi dia sebagai Panglima waktu itu PKI ini isunya mengadu domba, jadi harus hati-hati. Jadi saya pikir saya justru menggunakan pernyataan dia sendiri bulan Mei 2016 sebagai cara untuk menyikapi isu yang sudah dilontarkan oleh dia juga. Dan saya pikir memang kalau kewaspadaan atau pesan-pesan seperti itu diberikan jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menggunakan momen-momen yang seperti sekarang gitu kan. Kemudian juga menghidup-hidupkan lagi tuduhan yang tidak berdasar apalagi ke institusi TNI. Saya pikir sangat praduga ini sangat berbahaya ya kalau misalkan dituduhkan kepada organisasi institusi negara seperti TNI tanpa ada pembuktian, hanya menggunakan dasar dugaan-dugaan gitu, apalagi menggunakan diorama di Kostrad yang juga sudah diklarifikasi oleh Pangkostrat. Jadi saya pikir pertama yang harus kita waspadai adalah jangan sampai tuduhan ini menjadi fitnah yang liar gitu kan. Justru Pak Gatot nantinya harus membuktikan ya tuduhan tersebut benar atau tidak gitu. Jangan menggunakan dugaan-dugaan. Ini sangat berbahaya karena kita punya pengalaman yang cukup pahit dan kelam dalam sejarah kita. Ya, tidak hanya peristiwa 1 Oktober itu sendiri, pembunuhan dan penculikan terhadap jenderal, tapi juga ada peristiwa-peristiwa sesudahnya di mana menggunakan stigma atau label PKI ini untuk menghancurkan karakter seseorang, menuding seseorang, membunuh karakter seseorang, itu yang bahaya. Mas Boni, kalau kita flashback beberapa waktu yang lalu tidak hanya satu orang saja, namun juga ada berbagai pihak yang menggunakan isu ini sebagai instrumen dalam ranah politik dan juga ranah lain. Mengapa isu ini terus dipakai dan kenapa juga masih banyak beberapa warga ataupun netizen yang masih termakan akan isu ini? Jadi selama selama puluhan tahun kita tahu PKI ini sudah sebagai organisasi politik ya sudah dibubarkan 12 Maret 1966. Namun kita tahu ada stigma yang kemudian menjadi cara pelabelan gitu ya kepada orang, siapapun itu menjadi liar ketika dia masuk ke ranah politik. Orang bisa dituduh, bisa kemudian dibunuh karakternya dengan menggunakan isu ini, karena memang kita kan sudah 30 tahun menerima satu versi ya mengenai peristiwa 65, kemudian PKI sebagai aktor intelektual dari peristiwa tersebut tanpa memberikan penjelasan secara holistik dan utuh mengapa peristiwa 1 Oktober, peristiwa G30S itu terjadi gitu. Jadi memang versi yang diajarkan kepada kita semua, versi penguasa saat itu, penguasa baru, itu hanya memberikan satu peluang saja, satu tafsir saja. Tidak ada tafsir-tafsir peluang, tafsir-tafsir mengenai peristiwa itu dari berbagai perspektif lainnya, sehingga kita ya mengalami satu semacam indoktrinasi gitu. Sehingga menurut
kita semua ini yang paling benar. Nah, di situ PKI lah satu-satunya dalang, ya, tanpa menjelaskan faktor-faktor lain. Jadi tidak multi perspektif. Gitu. Kalau dalam sejarah itu kan ada berbagai macam perspektif yang harus kita pelajari juga. Nah, dalam posisi tersebut ada stigmanya dan itu dilakukan secara struktural. Misalkan pelabelan segala macam lah ya, pengawasan, ada semacam bersih lingkungan, dan ini menempel di memori kita sehingga dengan mudah digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu sekarang untuk mencap, melabel, ya tujuannya membunuh karakter, kemudian juga tujuannya mendegradasi peran sosial seseorang, mendiskreditkan seseorang tanpa perlu membuktikan. Gitu kan. Kalau misalkan dituduh ini ada kesusupan PKI, ya dibuktikan orangnya siapa, apakah betul PKI-nya masih ada, apakah ada kartu anggotanya, siapa orangnya, itu kan perlu dibuktikan. Ya, Mas Boni, kemudian kalau kita lihat lagi, sebenarnya benarkah bahwa PKI ini sudah selesai di tahun 66 atau hanya doktrinasi saja yang masih ada? Tapi mohon dijawabnya, tahan dulu karena kita harus jeda. Pemirsa tetap bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kami lanjutkan perbincangan kami bersama dengan sejarawan Boni Triana. Mas Boni masih bergabung bersama dengan kami? Ya, Mas Boni masih bergabung bersama kami? Ya, halo. Iya, masih. Baik, Mas Boni, pertanyaan saya sebelum jeda tadi, kami konfirmasi untuk semua tudingan yang masih ditujukan sampai dengan saat ini. Benarkah bahwa PKI ini sudah selesai pada 12 Maret 1966 atau hanya doktrinasi saja yang masih hidup? Jadi begini ya, Marvin, kita harus bedakan, misalkan gini, PKI itu sebagai sebuah partai yang berideologikan komunis itu sudah bubar 12 Maret 1966. Ya kan, ribuan anggotanya sudah ditangkap, ada yang hilang, ya ratusan ribu terbunuh, ya kan. Mereka tidak punya potensi hidup karena ada istilah sampai 7 turunan aja dulu itu nggak bisa masuk kemana-mana. Ya, mereka diawasi. Kemudian ada peraturan, ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66, ya kan, yang sampai sekarang masih berlaku. Jadi secara legal, ya kan, tidak ada peluang sedikit pun untuk kembali lagi hidup sebagai sebuah partai. Namun sebagai sebuah pemikiran yang berdasarkan pikiran yang berdasarkan berakar kepada Karl Marx gitu ya, pemikiran Karl Marx gitu ya. Ya dia sebagai sebuah teori tentang masyarakat, sebagai teori perjuangan kelas, sebagai pengetahuan ya. Ya tentu masih terbuka untuk dibaca di internet, dipelajari di buku, kemudian dibahas di lingkungan akademik ya. Dan di berbagai kampus di seluruh dunia pun ada kajian seperti itu. Dan satu hal lagi, kalau sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sebagai sebuah teori yang bisa dipelajari, para pendiri bangsa ini juga dulu belajar Karl Marx gitu kan, tanpa harus kemudian menganutnya dan menjadikannya sebagai sebuah ideologi yang satu-satunya gitu ya dijalankan. Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, seluruh orang-orang pendiri bangsa ini juga belajar Karl Marx gitu kan. Namun PKI sebagai sebuah partai dulu pada tahun 65 sebelum 1 Oktober itu sah legal. Jadi kan legal dia berdiri, tapi kemudian karena peristiwa tersebut yang kita tahu maka dibubarkan pada 12 Maret 1966. Ya sekarang sebagai sebuah partai tidak ada lagi wujudnya organisasinya. Kalau tudingan-tudingan si anu PKI, si ini PKI, itu kan punya konsekuensi hukum gitu ya. PKI itu sebagai sebuah organisasi ya sudah tidak ada, sebagai sebuah partai tidak ada gitu kan. Kalau misalkan tudingan-tudingan itu diarahkan kemana saja, itu kan sangat berbahaya. Dan sekarang itu kacaunya begini, apabila sejarawan aja ya, seorang sejarawan yang meneliti tentang peristiwa 65 itu bisa dilabel, ya kan, bisa dilabel bahwa dia simpatisan PKI. Ini udah kacau gitu. Ini stigma ini udah liar kemana-mana. Dan sekarang makin liar ketika dia masuk ke wilayah politik yang digunakan sebagai cara tadi untuk jatuhin lawan.
Jadi memori kolektif kita mengenai peristiwa ini kan masih kuat karena kita diajarin. Saya misalkan yang lahir udah di tahun 70-an gitu ya, yang tidak mengalami karena diajarin sejarah gitu ya. Ya kita melekat di kepala kita, apalagi satu-satunya versi yang diajarkan versi tafsiran penguasa yang tidak memberikan peluang bagi versi-versi lain untuk kita pelajari, sehingga yang muncul di kepala ya tadi, ya ada stigma terhadap organisasi ini yang kemudian dijadikan labelnya dituduhkan kemana-mana. Ini yang bahaya gitu loh. Kalau menghimbau waspada ya mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau udah bilang kesusupan, ini kan menjadi sangat bahaya, perlu dibuktikan. Oke, Mas Boni, kemudian dengan labelisasi seperti itu, tudingan juga mengarah pada labelisasi, maka target sebenarnya ketika orang menggunakan kartu isu itu akan ditujukan untuk apa? Ya saya pikir paling gampang ya untuk mendiskreditkan orang yang dituduhnya ya. Dalam misalkan gini, saya punya pengalaman ya, dan juga sudah saya lakukan studinya. Itu pilkada waktu itu di Banten. Digunakanlah isu itu di mana-mana, spanduk bertebaran ya, tujuannya untuk menjatuhkan salah satu calon. Nah, waspada PKI. Ya nggak ada, PKI-nya nggak ada gitu. Dan waktu itu yang dituduh itu Rano Karno ya, karena katanya ayahnya lekra. Ayahnya itu pada les bumi gitu kan, teman baik dari Ismail, tapi kemudian disebut-sebut lekra. Jadi kan fitnah yang bahaya. Ya kan? Lagi pula kalau anaknya gitu ya, apa hubungannya sama bapaknya? Apakah ideologi bisa diturunkan secara genetis? Kan enggak. Ini udah kacaunya begitu gitu. Jadi tuduhan-tuduhan liar ini memang harus dihentikan. Yang menuduh itu harus membuktikan gitu. Apa yang dituduhkan itu siapa, bagaimana, bukan menggunakan cara-cara yang kemudian insinuatif gitu ya, kayak untuk membunuh karakter saja, melemparkan isu saja. Dan yang yang lucu buat saya gitu, kenapa bulan September muncul udah ada tema lagi, entah kita tahun depan nanti muncul lagi tema apa lagi gitu. Jadi saya pikir marilah kita menciptakan narasi-narasi yang menurut saya kreatif lah ya. Narasi-narasi kreatif, kalau memang ikut di dalam kompetisi dalam demokrasi, kompetisi politik, ya ciptakanlah narasi-narasi yang positif, yang kreatif, lemparkan kepada publik apa yang mau dibikin kepada bangsa kita ini, mau membuat apa. Kalau ada kritik kepada pemerintahan, ya, sampaikan kritik itu juga yang memang benar-benar terukur gitu ya, artinya memang kepada platform ataupun program dan kebijakan pemerintah dikritik. Jadi saya kira demokrasi kita akan menjadi makin sehat gitu kalau misalkan narasi yang diciptakan oleh para elit itu narasi yang kreatif, yang mendidik, yang memberikan solusi, yang memberikan alternatif ataupun kritik-kritik yang bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih lagi pro kepada publik. Jadi jangan narasi-narasi yang sifatnya fitnah gitu ya. Apalagi menuduh TNI gitu kesusupan, itu kan berbahaya ya. Masyarakat awam mungkin akan bisa menafsirkan yang sangat berbeda, sehingga nanti bisa terjadi yang ya kita tidak mau mengharapkan ada hal-hal yang tidak baik lah buat kita semua. Baik, terima kasih untuk diskusi pagi hari ini, Boni Triana sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time. Mas Boni, terima kasih, selamat pagi.